Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan beredarnya kue kering yang memang mengandung narkoba, telah ada rekan kami Priscila Puspa bersama Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Vivik Cangklung. Iya, silakan Priscila dengan laporan Anda. Oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan lantaran menjual kue kering atau yang sering disebut dengan cookies. Namun cookies yang dijual ini bukan cookies pada umumnya karena memberikan efek halusinasi seperti layaknya mengkonsumsi narkotika. Namun apakah memang cookies yang dijual oleh pemuda ini termasuk dalam narkotika jenis baru? Untuk mengetahuinya saat ini saya sudah bersama dengan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Vivik Cangklung. Selamat malam Ibu, apa kabar? Malam, kabar baik Mbak. Ibu boleh dijelaskan kronologi penangkapan dua pemuda yang menjual cookies? Apakah memang cookies yang dijual ini termasuk narkotika jenis baru atau seperti apa Ibu? Kita melakukan penangkapan tanggal 12 Desember dini hari. Sebenarnya ini ada informasi dari masyarakat dan secara langsung kami melakukan penyelidikan. Dan hasil dari penyelidikan itu kami mendapatkan dua orang tersangka ini adalah penghuni kos di Cipete, Kebayoran Baru. Dan dari hasil pengungkapan ini kita mendapatkan barang bukti berupa kokis dan juga tembakau. Hasil yang kami bisa teliti dari kokis itu ada juga korban menggunakan kokis. Dan korban ini adalah seorang wanita di bawah umur, menyampaikan bahwa saat dia menggunakan kokis, yang dia rasakan adalah pusing, lemes, kemudian fly, dan badan mual ya, rasa badan tidak enak gitu. Seperti mengkonsumsi narkotika Ibu? Ya, seperti itu. Walaupun dia memang bukan pengkonsumsi narkotika, setelah dia menyampaikan hasil efeknya, itu bisa kita katakan salah satu dari efek pengguna narkotika. Dan apakah memang cookies atau barang bukti yang ditemukan ini sudah diuji atau masuk dalam lab sehingga diketahui apakah memang ini narkotika jenis baru? Kami sudah melakukan pengecekan sementara di Laboratorium Mabes Polri dan hasilnya negatif. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah efek menggunakan kokis ini yang cukup membahayakan karena secara langsung setelah menggunakan kokis efeknya terasa. Dan ini kami bisa kenakan undang-undang pangan karena kokis ini dia buat dengan olahan pangan. Kemudian memang dari hasil pembuatannya dia sangat simpel sekali seperti adonan kue gitu ya. Dan ini yang membuat kita tercengang bahwa campuran yang dibuat ke kokis itu ada salah satu bahan dasar dari kimia yang dia beli dari Cina melalui online dan pembayaran juga melalui Bitcoin ya. Apakah campuran dari zat kimia yang dibeli impor dari Cina ini sangat membahayakan tubuh jika masuk dalam tubuh manusia? Itu sudah terbukti dari pengguna yang tadi saya sampaikan. Dia merasa lemas, mual, kemudian pusing, dan fly. Nah, itu membuktikan bahwa efeknya sangat membahaya bagi para pengonsumsi ya. Nah, tadi Ibu sempat jelaskan bahwa setelah masuk dalam lab ini hasilnya negatif narkotika, namun ini bahayanya sama dengan narkotika. Dan apakah memang usut dari kasus pengungkapan ini akan bekerja sama dengan BPOM atau seperti apa? Oh pasti, saya sudah berkoordinasi langsung dengan Balai POM DKI Jakarta. Dan dari pihak Balai POM DKI Jakarta meminta agar semua barang bukti itu dibawa ke sana untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Apakah dua pemuda yang ditangkap ini dia yang menjual, dia juga yang produksi, atau ada orang dibalik dari kasus kokis ini? Sebenarnya ini hanya pekerjaan dua orang saja, tapi memang pengakuan pengetahuan cara pembuatan kokis ini dia dapatkan dari dua orang rekan, yang satu sudah melakukan proses hukum, sedangkan satu lagi masih di daerah Jawa Barat. Apakah ini termasuk jaringan internasional atau jaringan di Indonesia saja atau seperti apa Bu? Apakah ini kasus baru pertama kali apa memang sudah ditemukan cookies pada sebelumnya? Sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan barang bukti yang sama dengan komposisi yang kecil.
ya. Dan karena hasil lab itu sementara atau kita hasil lab sementara yang kita lewat lab Mabes Polri negatif dan terapan hukum pun nggak kuat. Jadi kita kembalikan kepada orang tuanya. Tapi ini komposisinya besar. Apalagi dia mengaku bahwa kokis yang dia produksi menghasilkan 1000 kokis, kepingan kokis, itu dia sudah jual kurang lebih 700 kokis, dan 700 kokis itu 500 kokis terjual habis di kalangan mahasiswa di wilayah Jakarta Selatan, dan sedangkan sisanya dia jual di kalangan tempat-tempat tongkrongan. Itu cookies itu dijual satu kemasan atau 10 dalam satu kemasan, dan dijualnya berapa, Bu? Sebenarnya kemasan mereka sudah buat satu kemasan itu satu keping cookies, tapi jika permintaan pembeli melebihi, dia siap untuk memberikan atau menjualnya. Itu dijual berapa, Bu? Satu kepingan kokis itu Rp100.000. Dan itu efeknya dengan satu kokis itu bisa seperti apa? Satu kokis, satu gigitan itu bisa efek yang didapat seperti yang tadi saya sampaikan, fly, pusing, mual, lemas ya. Dan jika dia menggunakan satu kepingan sekaligus, saya nggak bisa ngebayangin. Mungkin nyawanya hilang kali ya, karena satu kepingan gigitan kecil aja sudah reaksi begitu tinggi, dan itu reaksinya 1 jam sampai 2 jam. 2 jam ya. Gitu, berarti kalau dalam satu cookies itu bisa dikonsumsi 15 kali gigitan seperti itu ya, Bu? Ya, satu kepingan itu bisa 15 gigitan. Dan ini berarti dua pelaku yang sudah ditangkap ini prosesnya seperti apa, Bu? Apa disangkakan undang-undang atau seperti apa? Kita sudah berkomunikasi dengan Balai POM. Kita berharap kalaupun barang bukti itu sudah diminta oleh Balai POM untuk melakukan penelitian lebih lanjut, ya dari Balai POM juga bisa melakukan dalam arti sesuai dengan hukum yang mereka lakukan juga bisa, karena mereka adalah penyidik dari penyidik PNS ya. Ibu, walaupun ini negatif narkotika, tapi ini bahayanya seperti narkotika. Himbauan dari polisi untuk masyarakat seperti apa? Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat se-Indonesia, bukan saja di wilayah Jakarta Selatan, berhati-hatilah. Karena dari hasil pembuktian dan pengakuan tersangka sudah menjual kurang lebih 700 keping kue. Dan efeknya ini sangat membahayakan bagi si pengonsumsi. Jadi ini betul-betul kita sesama seluruh masyarakat harus betul-betul korek dengan situasi agar tidak terjadi pada orang-orang yang kita cintai di sekelilingnya. Dan Ibu, apakah si pelaku ini juga mengkonsumsi kue kering itu? Dia mengaku pernah mengkonsumsi 1 bulan yang lalu. Setelah dia mengkonsumsikan itu, yang dirasakan sama. Mual, efek pusing, segala macam, dan fly, dan berhalusinasi. Dan dia tidak menginginkan mengkonsumsi lagi. Jadi pembuatan dia yang 1000 kepingan kue ini sama sekali dia tidak mencicipinya. Mencicipi berarti memang dia sudah tahu, dia hanya menjual saja seperti itu. Ya, karena dia lihat bahwa para pengguna banyak yang meminta untuk dia jual gitu. Dari penangkapan ini apakah sudah tahu siapa pembeli, ataupun biasanya sebagian banyak yang membeli dari cookies ini berapa? Seperti yang tadi saya katakan, 500 keping yang sudah terjual di kalangan mahasiswa. Sepertinya tersangka belum berani untuk mengungkapkan nama-nama mahasiswa yang dia jual, dan sedangkan yang sisanya itu di kalangan tongkrongan, anak-anak tongkrongan. Terima kasih banyak Ibu Vivik untuk penjelasannya. Dan pemirsa, seperti yang kita tahu, walaupun memang ini negatif narkotika, tapi efeknya sama dengan narkotika yang membahayakan, bahkan bisa mengancam nyawa manusia. Dan untuk itu kami tetap menghimbau Anda untuk tetap waspada, untuk tetap cerdas dalam memilih makanan dan melihat kemasan dengan melihat label BPOM-nya. Demikian yang bisa kami sampaikan langsung dari Jakarta Pusat. Kembali ke studio Reva dan Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila. Selamat bertugas kembali.